Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitri dengan NIM 20021110195. Di sini Yuni ingin mencoba mereview tentang brand yaitu Jogger dan Dagadu Jogja. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Dagadu Jogja. Dagadu Jogja pertama kali digagas oleh 25 mahasiswa arsitektur alumni UGM pada tahun 1994. Perusahaan Dagadu dinaungi oleh PT Asli yang didirikan pada 4 Januari 1994. Karena 25 orang ini memiliki minat yang sama, mereka berhasil membuka counter penjualan Dagadu pertama kali di Lower Ground Maliboro Mall, Yogyakarta. Faktor pembentuk PT Asli ini adanya minat yang sama, kegemaran di bidang desain kaos grafis, adanya diskusi teori dan realita yang dibutuhkan oleh kalangan muda. Faktor eksternalnya itu adanya penawaran penjualan di Mall Maliboro. Kata Dagadu pertama kali diucapkan oleh salah seorang teman yang artinya matamu. Akhirnya mereka menyimpulkan Dagadu resmi menjadi merek produk cenderamata alternatif yang dijual di Maliboro Mall. Dagadu Jogja diluncurkan pada 9 Januari 1994 dengan berbagai barang yang diproduksinya seperti kaos oblong, gantungan kunci, gambar tempel, topi, pernak-pernik, dan yang lainnya. Makna mengenai brand Dagadu Jogja menurut A. Nur Arif, salah seorang pendiri Dagadu yang pertama, yaitu dalam wacana pembuatan desain grafis, figur mata adalah salah satu idiom yang digunakan untuk menggambarkan citra kreativitas. Yang kedua yaitu citra mata juga diasosiasikan secara bebas atau juga disebut cuci mata dengan berjalan-jalan keliling kota. Yang ketiga itu mereka mengambil kata Dagadu karena kata Dagadu sangat familiar di kalangan anak muda atau familiar khas Yogyakarta. Dari sekian banyak produk yang dijual di Dagadu, mereka mempertimbangkan pemilihan kaos oblong sebagai produk yang utama berdasarkan pada 3 alasan ini. Yang pertama yaitu adanya pengalaman perancangan grafis yang didirikan oleh 25 orang tadi. Yang kedua yaitu produksi yang mudah dan murah. Yang ketiga, kaos oblong sebagai media yang fleksibel untuk menuangkan gagasan dan ide. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh produk kaos oblong Dagadu Jogja ini, yang pertama, kaos Dagadu lebih menekankan desain grafis. Yang kedua, desain bercerita tentang kehidupan sehari-hari kultur masyarakat, mulai dari budaya lokal, kedaerahan, dan plesetan. Kaos Dagadu Jogja sudah diperjualkan di mall, sedangkan terkadang kaos biasa hanya dijualan di pasaran biasa. Berikut contoh lampiran dari kaos Dagadu Jogja. Yang pertama itu ada tentang menceritakan tentang budaya lokal, ada kedaerahan, ada plesetan, dan ada juga bagi penyuka selera humor, ada gambaran yang untuk khusus selera humor. Bahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai jogger, yaitu sejarah jogger. Joseph Theodorus Wulianadi adalah seorang perintis jogger pada tahun 1980 di sebuah toko yang tidak ada nama dengan menjual berbagai aneka kerajinan yang berada di Jalan Sulawesi nomor 37 Denpasar. Kata jogger ini diambil dari gabungan dua sejoli yaitu Joseph dan Gerhard. Pada tanggal 19 Januari 1981, jogger resmi digunakan sebagai merek dagang yang berkekuatan hukum. Pada tanggal 7 Juli 1987, jogger memutuskan penjualan jogger ini hanya ada di satu toko, yaitu Jalan Raya Kuta, Kuta, Bali.
Pihak jogger secara tegas membatasi adanya pembelian kaos-kaos atau penjualan semua produk bermerek dagang yang bercap jogger dan bertanda tangan jogger untuk diperjualbelikan sebagai komoditi biasa di luar toko jogger. Yang kedua yaitu kita membahas tentang produk jogger. Jogger adalah salah satu tempat oleh-oleh khas yang berada di Bali. Ada berbagai produk yang ditawarkan pada umumnya yaitu seperti ukiran, lukisan, sendal, tas, gantungan kunci, dan produk lainnya. Akan tetapi produk yang sangat diminati konsumen yaitu kaos joggernya. Kaos jogger ini memiliki berbagai kata-kata yang disesuaikan dan didesain sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan jogger. Kaos jogger memiliki banyak penggemar karena dianggap unik oleh masyarakat. Keunikannya terletak pada rangkaian kata-kata atau kalimat yang panjang baik di depan maupun di belakang kaos yang dapat menarik minat konsumen dan juga kualitas yang unggul. Adapun kekurangan dari kaos jogger ini yaitu meskipun kualitas yang terbaik akan tetapi harganya yang cukup terbilang mahal karena harga tersebut tidak tetap sesuai dengan desain dan kebijakan penjual. Hal ini membuat para pengunjung atau pembeli tidak bisa memperkirakan budget yang dibawanya. Contoh lampiran dari berbagai jualan di jogger, terutama kaos jogger, yang kedua itu ada sendal jogger, yang ketiga adalah ciri khas jam terbalik dari jogger. Sekian review dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.